penyelidikan ini juga ngeri-ngeri juga. Jadi saya ingat statement, nanti tolong dikomentari ya Bu Kurnia, dari penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang saya tegaskan saudara Arianto ini mengedarkan atau menebarkan ancaman kepada masyarakat dengan menyatakan, menyebutkan akan banyak tersangka dari kasus ini. Itu bukan wewenang saudara. Saudara bukan penyidik, bukan juga juru bicara dari penyidik, baik penyidik di Polda maupun di Barreskrim. Sehingga sebaiknya sebagai penasihat Kapolri, saudara menasihati Kapolri, bukan mengedar tudingan kepada masyarakat, mengedarkan kecemasan kepada masyarakat seolah-olah siapapun yang terlibat dalam pro kontra ijazah palsu saudara Jokowi, hati-hati bisa jadi tersangka. Ya, ini yang nanti akan didetailkan oleh Bu Kurnia Triroyani. Jadi saya lanjutkan, selain di Polda ada laporan yang lain, misalkan di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Pusat. Ada dua entitas yang juga melaporkan perihal yang sama terkait ijazah palsu saudara Jokowi, tapi dengan judul pidana yang berbeda, bukan lagi pencemaran tapi menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, sebagaimana undangan yang baru semalam mungkin ya disampaikan. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi ulama dan aktivis menyelenggarakan konferensi pers, terutama menyikapi rilis yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya berkaitan dengan perkembangan penyelidikan kasus yang berdampak pada klien kami, yang hari ini salah satunya hadir adalah Pak Roy Suryo. Dan alhamdulillah sebelum memulai kami perkenalkan bahwa di tim ini ada sejumlah advokat sekitar 60, tapi hari ini yang hadir bersama kami saya sebutkan, di sebelah kiri saya ada Bang Azam Khan, beliau bagian dari tim advokasi dan sekaligus sekjen tim pembela ulama dan aktivis, dan nanti akan mengupdate advokasi yang berkaitan dengan permintaan untuk melakukan gelar perkara khusus di Biro Wasidik Mabes Polri. Kemudian di sebelah kiri ada Bu Kurnia Triroyani, sarjana hukum. Beliau juga salah satu advokat yang bareng-bareng menangani atau mengadvokasi Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond dan yang lainnya, dan hari ini juga beliau nanti kami minta untuk memberikan respon terhadap statement dari, saya katakan pejabat ya, karena penasihat Kapolri yang cenderung bias dan multitafsir, bahkan seperti mengumbar ancaman kepada publik dengan menyebut akan banyak tersangka dalam kasus ini. Dan kemudian ada rekan saya Bung Fitran Sahdeli, sarjana hukum, juga bagian dari tim advokasi, dan ada juga dari sejumlah aktivis yang juga hadir bersama kami, ada Bang Rustam Effendi dan yang lainnya. Kemudian di sebelah kanan saya ini bukan Patih Gajah Mada ya, ini, tapi namanya mirip ya, Bang Jahmada Girsang, sarjana hukum. Beliau nanti juga akan menyampaikan pembacaan rilis resmi dari kami tentang sikap kasus ini akan seperti apa, sehingga setidaknya masyarakat mendapatkan dua perspektif, tidak hanya dari versi Polda Metro Jaya atau Barreskrim Mabes Polri, tapi juga masyarakat bisa mendapatkan informasi versi kami yang kami memang mengalami, melihat ya, dan merasakan langsung, karena kami adalah tim advokasi yang mendampingi sejumlah pihak yang diundang oleh Polda Metro Jaya dalam surat undangan klarifikasi. Kemudian ini adalah artis kita, pejuang kita, Pak Roy Suryo Noto Diprojo, beliau ini ya, aplausnya ya, Kidalang ya, bisa saja kita sebut beliau Kidalang, yang dengan sederhana mampu menjelaskan kepada kita apa sih perbedaannya identik dan tidak identik dikaitkan dengan 3 ijazah yang salah satunya milik saudara Joko Widodo, yang kesimpulannya juga tidak identik ya. Makanya nanti kita pengen tahu kalau versi tidak identiknya
Kidalang Roy Suryonoto di Projo itu kita jelas, gamblang, mudah paham. Tapi sampai hari ini ya tidak identiknya versi ya Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Pol Juhandani Rorjopuro, sampai hari ini kita tidak tahu yang dimaksud identik tidak identiknya itu yang seperti apa gitu. Kemudian di sebelah kanan ada ya senior kita ya Bang Medi Juniarto, sarjana hukum, adalah bagian dari tim advokasi juga. Dan Bang Medi ini yang sudah sejak lama juga menyampaikan pandangan bahwa semestinya kasus di Polda ini tidak dilanjutkan atau ditunda, karena harusnya Polda Metro Jaya mematuhi Perma nomor 1 tahun 1956 yang intinya kalau masih bergulir gugatan perdata terkait sengketa hak, yakni hak atas ijazah tadi, benar punya Jokowi atau bukan, apakah dia punya hak terhadap isi dari ijazah itu, kan sedang dipersengketakan di dua pengadilan sekaligus. Yang pertama Pengadilan Negeri Surakarta, yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Tapi ya karena logika kekuasaan itu kadang-kadang mengesampingkan ya hukum dan logika nalar sehat kita. Tetapi tetap kita sampaikan bahwa semestinya kasus ini ditunda sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari dua perkara perdata, dan mungkin juga akan ada perkara-perkara perdata lainnya. Kemudian yang kita anggap, kita tuakan dan sebagai Dewan Penasihat kita Dr. Ahmad Yani SHMA ya, Bang Yani selaku tuan rumah. Terima kasih Bang Yani sudah menyiapkan kantornya ya, saya and partner, yang hari ini kita bisa menyampaikan rilis pada kesempatan kali ini. Baik, saya mulai. Yang pertama kami ingin tegaskan bahwa dalam konteks penanganan perkara dugaan pidana pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 sampai hari ini tahapannya baru sebatas klarifikasi. Buktinya adalah klien-klien kami sampai hari ini belum pernah dipanggil oleh polisi sebagai saksi, belum pernah. Yang ada klien kami baru diundang. Jadi bunyi suratnya adalah undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sebab kalau mengacu KUHP, prosesnya kan diawali panggilan 1, panggilan kedua, dan seterusnya. Jadi kami tegaskan bahwa hari ini proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya itu belum jauh kemana-mana, baru klarifikasi. Dan kami sampaikan bahwa klarifikasi yang dimaksud itu pun belum memenuhi kualifikasi. Kenapa? Karena klien kami, terutama di Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasyolan Sianipar, itu tidak pernah dijelaskan oleh penyidik peristiwa apakah yang disebutkan dalam undangan klarifikasi di 26 Maret 2025 sebagai dasar saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Makanya menjadi punya hak konstitusional, bahkan kewajiban hukum bagi klien kami Pak Roy dan Pak Rismon dan yang lainnya untuk tidak menjawab peristiwa yang tidak diketahui, dilihat dan dialami sendiri. Karena kalau kita dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi itu kan harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri sebuah peristiwa sehingga dia bisa menerangkan peristiwa itu kepada penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga harus tegaskan ada dua peristiwa hukum yang berbeda. Tidak boleh dikait-kaitkan. Ini berjalan masing-masing. Yang pertama adalah peristiwa DUMAS atau aduan masyarakat yang disampaikan oleh tim pembela ulama dan aktivis di 6 Desember 2024. Yang kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi yang ditindaklanjuti dengan sejumlah undangan klarifikasi juga. Jadi klarifikasi DUMAS di Barreskrim Mabes Polri itu berkaitan dengan adanya aduan dari tim pembela ulama dan aktivis yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, juga sejumlah anggota yang lainnya, misalkan Pak Rizal Fadila juga ikut ya, kemudian Pak Azamkan selaku sekjen dan yang lainnya, bahkan aktivis juga ikut mendampingi, Pak Rustam Effendi juga kan. Nah, itu adalah kasus atau peristiwa yang berbeda dengan kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo.
kasus di Barreskrim Mabes Polri adalah Dumas yang sebenarnya keinginan kawan-kawan TPUA saat itu langsung menjadi LP pro justisia, tapi di 6 Desember LP ini tidak diterbitkan dan laporan dari tim pembela ulama dan aktivis hanya diarsip di Dumas, baru ditindaklanjuti setelah ada laporan Saudara Joko Widodo 30 April di mana di 6 Mei 2025 mulai ada panggilan klarifikasi, termasuk Bang Medi Juniarto kalau tidak salah juga di 6 Mei 2025 bareng juga dengan Bang Rizal Fadilah 6 Mei. Kemudian Bang Rizal Fadilah 8 Mei-nya dipanggil Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi, tapi qadarullah malamnya kecelakaan itu. Artinya ini peristiwa yang berbeda. Apa yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis adalah adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik atau membuat dokumen otentik yang palsu. Jadi pasal dugaan pidananya ada 263 KUHP, 264 KUHP, dan 266 KUHP. Nah, inilah yang terakhir oleh Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Umumnya, Brigjen Pol Johandani Raharjapuro, waktu mengumumkan hasil tes laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan hasilnya identik dan penyelidikannya itu dihentikan. Nah, terhadap penghentian penyelidikan inilah kemudian tim pembela ulama dan aktivis ya pada 26 Mei 2025 itu mengajukan surat ke Biro Pengawas Penyidikan Barreskrim Mabes Polri yang nanti akan ada penjelasan lanjutan oleh Sekjen TPUA, ini Bang Azam Khan. Dan artinya kasus itu meskipun dinyatakan selesai atau dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri, tapi oleh TPUA belum tuntas karena harus ada proses gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 junto Pasal 33 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian. Kenapa? Karena kalau kami dilibatkan dalam prosesnya, maka kami bertanggung jawab atas hasilnya. Berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Barreskrim, mereka melakukan proses sendiri, tidak melibatkan kami, tidak juga kami bisa memastikan apakah yang disebut identik benar-benar perbandingan antara ijazah Saudara Joko Widodo dengan ijazah lain yang benar-benar asli. Itu kami tidak bisa menjamin. Sehingga saat pengumuman yang disampaikan oleh Barreskrim Mabes Polri, kami memang menyampaikan penolakan. Kenapa? Karena prosesnya tidak transparan, jadi hasilnya tidak kredibel dan tidak akuntabel. Itu yang berkali-kali kami sampaikan bahwa keraguan atau yang kami sanksikan bukan terkait peralatan, bukan terkait teknologi, bukan terkait materi, tapi terkait ya kredibilitas dan reputasi institusi Polri. Mohon maaf, saya harus spill kasus Brigadir Joshua Huta Barat yang sebelumnya dirilis oleh Barreskrim Mabes Polri sebagai kasus tembak menembak. Ternyata setelah ada reka ulang, otopsi ulang oleh institusi di luar institusi Polri, hasilnya apa? Ternyata pembunuhan polisi oleh polisinya polisi, yakni Ferdi Sambo. Makanya kayak gini nggak bisa kita diamkan, kita libasnya kayak gini. Ya, ketidakadilan itu harus kita libas. Dan kami belajar dari itu wajar, bukan hanya kami, tentu publik, rakyat juga wajar. Jika ingin ada transparansi, akuntabilitas dari prosesnya, sehingga kredibilitas dari hasil penyelidikan Barreskrim Mabes Polri itu bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya oleh Barreskrim, juga kita ikut bertanggung jawab. Hari ini kami tegaskan, kami menyatakan tidak ikut bertanggung jawab karena prosesnya tidak pernah dilibatkan. Yang kedua, kasus di Polda Metro Jaya adalah kasus yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo atau lengkapnya IRHTT Joko Widodo di 30 April 2025, di mana Saudara Joko Widodo menurut keterangan Kabid Humas saat berada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 26 Maret 2025 mengaku melihat sejumlah video, ya kalau kayak kita scroll gitulah ya. Kok ini ada mungkin ya, kok ada
omongan yang saya nggak nyaman. Nah, itu yang kemudian dikumpulkan 24 video dan dibuat laporan polisi. Itu yang tidak pernah muncul saat pemeriksaan klien-klien kami memenuhi undangan klarifikasi. Karena tidak pernah dijawab peristiwa 26 Maret itu peristiwa apa. Tidak pernah disebutkan. Kita mendapat peristiwa itu, keterangan bahwa itu peristiwanya adalah saat saudara Joko Widodo ada di daerah Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Itu ketika ada rilis dari Kabid Humas, Kabid Humas Polda Metro Jaya, ya, Kombes Pol Ade Arisam Indardi. Jadi nggak keliru kalau kita bertanya, kenapa? Karena dimintai klarifikasi, peristiwanya tidak jelas begitu. Nah, ini yang kemudian diduga kalau laporannya adalah penghinaan dan pencemaran. Makanya kami selalu tegaskan kalau pasalnya penghinaan dan pencemaran terkait saudara Joko Widodo merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, maka yang relevan pasalnya adalah 310 KUHP tentang pencemaran, 311 KUHP tentang fitnah, dan okelah masuk Undang-Undang ITE 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan melalui sarana elektronik. Tapi di undangan klarifikasi itu muncul pasal-pasal selundupan, ya, pasal 35 ya dijuntukan dengan ancaman pidananya, dan pasal 32 dijuntukan dengan ancaman pidananya. Jadi yang 35 itu ancamannya 12 tahun penjara, yang 32 itu ancamannya 8 tahun penjara. Ini yang kami kritisi, yang sampai hari ini tidak mendapatkan jawaban dan klarifikasi. Karena sejak awal tidak ada kasus ini yang mengarah kepada delik selain pencemaran dan fitnah. Kemudian saya juga mau kasih tahu, ternyata di luar Polda Metro Jaya di 30 April 2025 ada juga laporan. Walaupun sekali lagi saya tegaskan sampai hari ini klien kami belum memiliki status apapun selain pihak yang dimintai klarifikasi. Saya tegaskan sekali lagi, klien kami belum menyandang status apapun atau tidak memiliki status apapun kecuali diminta klarifikasi. Jadi kalau ada media yang menyatakan terlapornya atas nama A, B, C, D, saya katakan itu semuanya keliru, bohong. Kenapa? Justru acuan siapa yang terlapor itu adalah keterangan resmi dari penyidik. Saat penyidik memanggil klien kami dan sebelum terjadi proses mengambil keterangan untuk klarifikasi, itu ditanya, ini terlapornya siapa? Agar menjadi jelas. Kalau terlapornya ternyata saudara kita, kan kita boleh menolak untuk memberikan keterangan begitu. Ternyata terlapornya disebutkan baru dalam tahap penyelidikan, ya, jadi nggak jelas. Kalau tahap penyelidikan ini juga ngeri-ngeri juga. Jadi saya ingat statement, nanti tolong dikomentari ya Bu Kurnia, dari penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang saya tegaskan saudara Arianto ini mengedarkan atau menebarkan ancaman kepada masyarakat dengan menyebutkan akan banyak tersangka dari kasus ini. Itu bukan wewenang saudara. Saudara bukan penyidik, bukan juga juru bicara dari penyidik, baik penyidik di Polda maupun di Barreskrim. Sehingga sebaiknya sebagai penasihat Kapolri, saudara menasihati Kapolri, bukan mengedar tudingan kepada masyarakat, mengedarkan kecemasan kepada masyarakat seolah-olah siapapun yang terlibat dalam pro kontra ijazah palsu saudara Jokowi, hati-hati bisa jadi tersangka. Ya, ini yang nanti akan didetailkan oleh Bu Kurnia Triroyani. Jadi saya lanjutkan, selain di Polda ada laporan yang lain, misalkan di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Pusat. Ada dua entitas yang juga melaporkan perihal yang sama terkait ijazah palsu saudara Jokowi, tapi dengan judul pidana yang berbeda, bukan lagi pencemaran tapi menggunakan pasal penghasutan 160 KUHP, dan ini sudah masuk duluan sebelum saudara Joko Widodo memasukkan laporan di 30 April 2025. Tapi kemarin saya baca di media, kasus ini disatukan atau dikonsolidasi ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau saya punya pendapat, ini sebenarnya bukan dikonsolidasi, sebenarnya memang tak layak ditindaklanjuti karena nggak relevan. Ini sama saja oleh Polres Jakarta Selatan, oleh Polres Jakarta Pusat, kasusnya ini ditolak. Ya, laporan dari Pemuda Patriot itu dan juga Pradi Bersatu sebenarnya secara substansi tidak layak
Tapi ya kasihan kalau dibilang nanti ditolak, nggak layak, dikira nggak ngerti ya bikin laporan polisi, ya dihiburlah, Bapak, kasus Bapak kita konsolidasi ke Polda gitu kira-kira. Ya nggak apa-apa lah. Tapi saya ingin menegaskan kasus ini sudah masuk pada proses yang masuk kategori lex spesialis, dan dalam asas hukum dikenal kaidah lex spesialis derojat lex generalis. Lex spesialisnya adalah delik aduan saudara Joko Widodo yang menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya dan merasa dihina sehina-hinanya, maka pasal yang spesialis punya legal konstitusional untuk menyelidiki perkara ini hanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, kalau ITE-nya hanya 27A Undang-Undang ITE. Maka dengan demikian seluruh laporan yang berkaitan dengan ijazah palsu, yang berkaitan dengan tuduhan apapun termasuk tuduhan pengasuhan itu tidak bernilai. Karena itu delik publik, delik umum. Gak mungkin juga nanti karena kewenangan pengadilan berbeda nanti sidang, misalnya saudara Joko Widodo baru diadili sebagai saksi korban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Polda Metro Jaya ada di Jakarta Selatan, besoknya dipanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan dari Polres Jakarta Pusat. Kan ini membingungkan gitu loh. Kasihan Pak Jokowinya nanti dipanggil-panggil terus gitu loh, diperiksa dari peradilan sini peradilan yang lain. Fokus saja ya, saya minta penyidik fokus karena sudah ada lex spesialis yakni saudara Jokowi, dan memang delik aduan yang berwenang untuk mengadukan komplain terhadap wibawanya, marwahnya tercederai hanyalah korban. Jadi nggak ada urusan itu dengan Peradi Bersatu, nggak ada urusan itu dengan apa satunya Patriot Nusantara, nggak ada urusan itu dengan apa yang mengatakan dirinya Rejo, Projo, apalagi Reco dan yang lainnya. Itu Solmed ya, itu nggak punya nilai. Makanya ini hanya punya nilai apa, bikin gaduh di masyarakat saja. Dia bukan Jokowi, dia bukan kuasa hukum Jokowi, dia tidak punya wewenang bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Apa dasarnya dia bikin laporan polisi? Kecuali apa? Bikin gaduh. Ya, itu saya tegaskan, bikin gaduh gitu. Kalau dibalik itu ada cuan ya, tanyakan kepada mereka. Karena sebelumnya saya tidak percaya kasus ini ada yang mendanai. Tapi begitu Ngabalin menyatakan ada duit besar dari kasus ijazah palsu ini, saya jadi yakin dan percaya, dan dugaan kuat saya yang dapat cuan besar diantaranya adalah Ngabalin. Jadi jangan tuduh-tuduh kita, karena sebelumnya Ngabalin nggak pernah ngomong. Nah sekarang kenapa dia ngomong? Tanya itu, dapat duit nggak kamu Ngabalin? Nah ya, jangan buruk muka cermin dibelah ya kan, buruk muka tambal saja muka kamu sendiri ya, jangan belah-belah cermin orang. Baik, itu pengantar dari saya. Baik, untuk menyingkat maka kita akan coba masuk ke substansi, tapi sekali lagi saya ingin tegaskan apa yang terjadi di Bareskrim berbeda dengan apa yang di Polda, maka bukti-bukti proses yang ada di Bareskrim tidak bisa dianalisa dan digunakan untuk memproses laporan saudara Joko Widodo, karena dua institusi ini menyatakan hal yang sama. Brigjen Pol Johandani Rojorpuro menyatakan akan berkoordinasi memberikan bimbingan kepada bawahnya di Polda. Polda juga katanya akan berkoordinasi menganalisa hasil lapor dari Bareskrim Mabes Polri untuk menangani kasus saudara Joko Widodo. Makanya kalau mau fair, tidak menggunakan hasil yang sudah dilakukan oleh Bareskrim, harus menggunakan hasil penyelidikan sendiri oleh Polda Metro Jaya. Makanya kami sudah lama melalui Bang Petrus Celestino selaku koordinator litigasi ya di tim kami meminta agar apa? Ijazah saudara Joko Widodo disita sebagai barang bukti, dianalisa di situ. Dan nanti kalau waktu gelar perkara di kasus laporan saudara Joko Widodo, kami selaku pihak yang berkepentingan harus ya dilibatkan, baru nanti kita bisa lihat mana sih ijazah Jokowi. Oh ini tahu ijazah Jokowi misalnya begitu, kita bisa ngelihat. Jadi yang melihat meraba menerawang bukan hanya kuasa hukum Jokowi, kan katanya kuasa hukum Jokowi meyakini itu asli karena sudah melihat meraba dan menerawang. Saya kira ini kayak uang gopean aja ya, melihat, meraba, menerawang. Jadi metode meyakini ijazah itu asli disamakan dengan metode ngecek uang itu asli atau palsu gitu. Jadi itu kami menyatakan menolak hasil dari Bareskrim digunakan untuk proses di Polda Metro Jaya karena berbeda. Di Bareskrim itu awalnya Dumas, laporan informasi ditindaklanjuti dengan klarifikasi. Di Polda Metro Jaya langsung LP Pro Justisia ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan, dan terakhir ditindaklanjuti dengan
mengundang sejumlah pihak untuk melakukan klarifikasi.